أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pahala seperti apakah bagi orang yang melaksanakan puasa Daud? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus siyam siyamu Daud." Puasa yang paling utama puasa Daud. Ya, berarti puasa sunnah yang paling utama puasa apa? Daud. Mana yang lebih utama? Puasa Senin Kamis apa puasa Daud? Puasa Daud. Yang ingin saya tanyakan nih, Ustaz, untuk puasa Daud itu kan satu hari, sedang satu hari. Iya. Kemudian apakah ada batasan tertentu tentang itu atau setelah puasa Ramadan itu kan tentunya kita menjalankan yang wajib itu. Baik. Silakan, Ustaz. Cukup. Puasa Daud yang dikatakan oleh Rasulullah, afdhalus siyam siyamu Daud yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa yang paling afdal adalah puasanya Daud alaihissalam, sehari puasa, sehari berbuka. Terus sampai kapan batasannya? Sampai kita hentikan sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-mutatawwi'u amirun li nafsihi. Orang yang melakukan puasa sunnah itu punya hak untuk mengendalikan dirinya. Mau terus silahkan, mau batal, maksudnya berhenti juga silahkan. Jadi kalau ditanya, sampai kapan batasannya? Sampai kita mau atau tidak mau. Kita mau terus, kalau tidak mau ya sudah. Kecuali kalau sudah masuk Ramadan, ya otomatis itu dengan sendirinya berhenti. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita saat kita ingin melakukan amalan secara sembunyi? Contoh puasa sunnah. Namun ada yang bertanya, apakah antum puasa hari ini? Apakah kita boleh berbohong mengalihkan pembicaraan? Jazakumullah khairan. Enggak perlu antum. Enggak perlu berbohong. Antum kalau bohong puasanya enggak dapat pahala. Udah puasa enggak dapat pahala. Antum enggak usah. Kalau memang dia tanya antum puasa, ya antum iya anak puasa hari ini. Yang penting antum tidak niat menunjukkan amalan antum. Dan pertanyaan itu memang diperlukan. Umpamanya dia sedang ingin menyuguhkan teh. Ya. Kemudian antum, enggak, anak enggak minum teh. Anak malas lah minum teh hari ini. Antum puasa ya? Iyalah puasa. Jadi berusahalah untuk tawaduk gitu loh. Ya mudah-mudahan anak-anak kepingin puasa, anak masih punya utang ini, anak masih belum selesai Syawalnya. Antum tawaduk, menunjukkan bahwasanya antum memang sedang berusaha untuk menutup diri. Puasa, saum itu mempunyai keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan puasa yang pertama bahwa as-saumu junnah. Puasa itu adalah tameng. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah tameng yang akan memperisai seseorang hamba dari api neraka. Masya Allah. Ya. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, kecuali Allah akan jauhkan dengan satu hari itu dari api neraka 70 tahun. Masya Allah. Bayangkan akhi, berpuasa di jalan Allah satu hari itu menyebabkan Allah menjauhkan diri kita dari api neraka 70 tahun. Keutamaan yang besar sekali, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian keutamaan yang kedua
as-saum yudkhilul jannah, bahwa puasa itu memasukkan pelakunya ke surga. Disebutkan dalam hadis Abu Umamah yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim, bahwa Abu Umamah berkata, "Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Hai Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke surga. Apa kata Rasulullah? Alaika bis-saum fa innahu la mithlalah. Hendaklah kamu berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Ya, kata Rasulullah, puasa itu tidak ada tandingannya. Ya, itu menunjukkan akan keutamaan puasa ya akhwat Islam. Di antaranya yang ketiga, bahwa puasa itu pahalanya diberikan pahalanya tanpa batas. Kalau amalan lain diberikan pahalanya itu 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Sebutkan dalam hadis ya Abu Hurairah radhiyallahu an dalam riwayat Muslim dengan lafaz kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 dhi'fin qala Allah ta'ala illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang langsung memberikan balasan kepadanya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Subhanallah. Ternyata ya pahala puasa itu dilipat gandakan ya akhwal Islam lebih daripada apa? 700 kali lipat ya. Kenapa? Karena puasa itu butuh kesabaran, tidak Pak? Sedangkan sabar itu Allah mengatakan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu diberikan pahala tanpa hisab. Sedangkan puasa kita butuh ya kepada 3 macam kesabaran. Pertama, sabar di atas ketaatan. Ya tidak. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Musibah lapar. Lapar musibah tidak Pak? Ayo. Makanya 3 jenis sabar itu ada pada puasa. Makanya pantas saja kalau puasa itu diberikan pahala tanpa batas, subhanallah. Iya. Yang keempat, keutamaan yang keempat, orang yang berpuasa itu diberikan oleh Allah 2 kegembiraan. Kata Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Orang yang berpuasa itu diberikan 2 kegembiraan. Idza aftara farih, ketika ia berbuka puasa gembira. Antum gembira enggak Mas buka puasa? Makanya kalau orang berpuasa ada satu acara yang paling ditunggu-tunggu Pak. Ya, apa itu? Itu dia. Pokoknya yang paling ditunggu-tunggu itu ya adzan maghrib. Sampai-sampai ada yang request ke Roja itu. Bisa request adzan maghrib enggak ya Mas? Iya. Gembira, ketika kita berbuka puasa gembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Dan ketika ia bertemu dengan Allah, dia gembira dengan pahala puasanya. Masya Allah. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan itu lafaz Imam Bukhari. Keutamaan yang kelima, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi yang paling wangi. Kata Rasulullah SAW, la khalufu famis saim atyabu indallah min rihil misk.
Bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Orang yang berpuasa itu biasanya mulutnya bau. Kenapa? Bau mulutnya itu bukan dari mulutnya, Pak, tapi dari perutnya. Walaupun antum sikat gigi bagaimana tetap aja bau. Soalnya baunya bukan berasal dari apa? Mulut, tapi dari perut. Bau ini akibat daripada kita menahan dari apa? Lapar dan dahaga karena Allah. Maka bau itu akan berubah menjadi apa? Ya, wangi yang sangat wangi kelak pada hari kiamat. Subhanallah. Keutamaan yang keenam, bahwa puasa, saum, dan Al-Quran nanti akan memberikan syafaat untuk pelakunya pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Al-Hakim, Abu Nuaim, wa Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat. Yaqulu siyam, ay Rabb, mana'tuhu at-ta'am wasyahwah fasyafi'ni fih. Nanti puasa akan berkata, ya Allah, dahulu di dunia aku mencegah ia dari makan dan syahwatnya, tolong berikan syahwat untukku kepadanya. Yaqulul Quran, sementara Al-Quran berkata, mana'tuhu naum bil lail, ya Allah, aku telah mencegah ia tidur di waktu malam. Fasyafi'ni fih, berikan syafaat kepadaku untuknya. Masya Allah. Fayusyafa'an, maka kemudian dua, saum dan Al-Quran pun diberikan hak untuk memberikan syafaat. Makanya subhanallah ya akhal Islam, besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang ketujuh, bahwa puasa itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Puasa itu bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa. Disebutkan dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW sabda tentang fitnah yang menimpa keluarga, harta. Kata Rasulullah, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruhas shalah was-siyam was-sadaqah. Fitnah seseorang pada hartanya, keluarganya, tetangganya, itu bisa digugurkan dosanya oleh salat, puasa, dan sedekah. Masya Allah. Ya, makanya puasa itu menggugurkan dosa ya akhul Islam azan ya. Perihnya perut kita ketika kita puasa menggugurkan dosa. Laparnya perut kita, capeknya kita ketika puasa itu menggugurkan dosa. Ya, Masya Allah. Keutamaan yang ke-8, bahwa orang yang berpuasa disediakan khusus pintu surga yang disebut dengan Rayyan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada pintu namanya apa? Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliq. Tidak ada selain orang yang berpuasa masuk ke pintu tersebut. Kalau orang-orang yang sudah berpuasa sudah masuk semuanya dikunci. Tidak ada yang bisa masuk kecuali mereka. Masya Allah. Iya. Keutamaan yang keberapa? Yang ke-9, bahwa orang yang berpuasa itu Pak mengurangi laparnya kita nanti di padang mahsyar. Dan menurut Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW sabda, aktsarun nasi ju'an yaumal qiyamah atwalun nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum syab'an fid dunya. Manusia yang paling panjang laparnya di hari kiamat itu yang paling banyak kenyangnya di dunia.
Jadi kalau kita pengen Pak di hari kiamat nanti di padang mahsyar nggak kelaparan, maka di dunia banyak-banyak lapar dengan puasa. Ya, puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, bahkan kalau antum bisa puasa Daud, masya Allah, alhamdulillah. Sahur artinya makan di waktu sahar, dan sahar itu artinya akhir malam. Sahur dari kata sahar, artinya makan di waktu sahar akhir malam. Maka dari itu sahur itu waktunya di akhir malam. Sekarang kalau ada orang sahur jam 1 jam 2 itu sahur bukan Pak? Bukan lah. Secara bahasa aja nggak sesuai. Sahur itu dari kata sahar, artinya makan di akhir malam. Lama sahur kok jam 1? Ada orang jam 1 udah teriak-teriak Pak, sahur, sahur. Sahur apa-apaan jam 1? Masya Allah. Iya. Kemudian ya akhwan Islam, sahur keutamaannya agung besar. Yang pertama, bahwa sahur itu pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Nabi SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Karena puasanya orang ahli kitab tuh nggak ada sahur Mas. Mereka puasanya 24 jam. Kemudian orang-orang Nasrani sekarang bikin bid'ah. Ya, karena mereka puasanya harus 24 jam, di zaman sekarang mereka bikin bid'ah. Gimana? Kalau yang dimaksud dengan puasa itu dari makanan berat, kalau makanan ringan boleh. Jadi kalau makan susu nggak apa-apa. Ya. Keutamaan yang kedua, sahur itu berkah. Bukan dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Nabi SAW sabda, al-barakatu fi thalathah, keberkahan itu ada pada 3. Yang pertama al-jamaah, berjamaah. Yang kedua tharid. Tharid itu gulai kambing dicampur dengan roti gandum. Dan yang ketiga sahur. Jadi makanan sahur itu makanan berkah, Masya Allah. Keutamaan yang keempat, bahwa Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang yang bersahur. Rasulullah SAW sabda, as-sahur aklatu barakah fala tada'uh walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma' fa innallaha malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Ya, kata Rasulullah, sahur itu makanan berkah, jangan tinggalkan walaupun cuma minum seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang yang bersahur. Bayangkan Pak, Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang yang bersahur. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.